Jika Anda bertemu Buddha, penegasan bahwa agama adalah alat untuk memelihara tatanan sosial dalam rangka mengorganisasi kerjasama berskala besar bisa menjengkelkan mereka yang menjadikan agama sebagai jalan spiritual pertama dan paling utama. Namun setelah jurang antara agama dan sains menjadi lebih sempit dari yang umumnya kita duga, maka jurang antara agama dan spiritualitas menjadi semakin jauh melebar. Agama adalah transaksi, sedangkan spiritualitas adalah sebuah perjalanan. Agama memberi deskripsi lengkap tentang dunia dan memberi kita sebuah kontrak yang diurai dengan jelas tentang tujuan yang sudah ditetapkan. Tuhan ada. Dia menyuruh kita berperilaku dengan cara tertentu. Jika kalian mematuhi Tuhan, kalian akan diterima di surga. Jika kalian tidak mematuhinya, kalian akan dibakar di neraka. Kejelasan kesepakatan ini memungkinkan masyarakat mendefinisikan norma dan nilai umum yang mengatur perilaku manusia. Perjalanan spiritual sama sekali tidak seperti itu. Biasanya orang dibawa dengan cara misterius menuju tempat tak dikenal. Pencarian biasanya dimulai dengan pertanyaan besar seperti, siapa saya? Apa makna kehidupan? Apa yang baik? Kalau kebanyakan orang hanya menerima jawaban-jawaban yang sudah ada yang disediakan oleh kekuatan-kekuatan berkuasa, para pencari spiritual tidak mudah puas. Mereka mantap mengikuti kemanapun pertanyaan besar itu menuju, dan tidak hanya ke tempat-tempat yang mereka kenal dengan baik atau ingin mereka kunjungi. Maka sebagian besar orang, studi-studi akademis lebih merupakan perjanjian ketimbang perjalanan spiritual, karena sudah ada tujuan yang ditetapkan yang disetujui oleh para sesepuh, pemerintah, dan bank. Saya akan belajar selama 3 tahun, lulus ujian, dan mendapatkan sertifikat BA, dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Studi akademis bisa saja ditransformasi menjadi perjalanan spiritual jika pertanyaan besar membimbing Anda ke jalan yang membelokkan Anda menuju destinasi yang ditentukan, yang bahkan mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Misalnya seorang mahasiswa mungkin belajar ekonomi dalam rangka mendapatkan pekerjaan di Wall Street. Namun, jika yang dia pelajari justru menyebabkan dia berakhir di ashram Hindu atau membantu pasien HIV di Zimbabwe, maka kita sebut itu sebagai perjalanan spiritual. Mengapa menamai perjalanan semacam itu spiritual? Ini adalah warisan dari agama-agama dualis kuno yang percaya pada eksistensi dua dewa, satu yang baik dan satu jahat. Menurut dualisme, baik dan buruk menciptakan jiwa-jiwa murni dan abadi yang hidup dalam dunia kebahagiaan roh. Meskipun demikian, dewa jahat, terkadang dinamai setan, menciptakan dunia lain yang terbuat dari materi. Setan tidak tahu cara menjadikan ciptaannya langgeng, karena di dunia materi segalanya bisa rusak dan hancur. Dalam rangka menyeret kehidupan menuju ciptaannya yang rusak, setan menggoda jiwa-jiwa dari dunia ruh murni dan mengurungnya di dalam tubuh materi. Itulah manusia, satu jiwa spiritual yang baik yang terperangkap dalam tubuh materi yang jahat. Karena penjara jiwa itu tubuh membusuk dan akhirnya mati, setan tak henti-henti menggoda jiwa dengan kenikmatan ragawi. Dan di atas semua itu,
makanan, seks, dan kekuasaan. Ketika tubuh dan jiwa memiliki kesepakatan, memiliki kesempatan untuk lolos kembali ke dunia spiritual, hasratnya pada kesenangan ragawi kembali menggoda tubuh materi baru. Sehingga jiwa bertransmigrasi dari tubuh ke tubuh, menyia-nyiakan hari-harinya dalam memburu makanan, seks, dan kekuasaan. Dualisme mengajarkan orang untuk memutus belenggu-belenggu materi ini dan menjalani perjalanan kembali dunia spiritual yang sama sekali tidak kita kenal, tetapi menjadi rumah masa depan kita. Selama pencarian ini, kita harus menolak semua godaan dan kesepakatan material. Berkat warisan dualis ini, setiap perjalanan yang dengannya kita meragukan konvensi dan kesepakatan duniawi serta bertekad menuju destinasi yang tak diketahui dinamai perjalanan spiritual. Perjalanan semacam itu berbeda secara fundamental dari agama, karena agama berusaha memperkuat tatanan duniawi, sedangkan spiritualitas berusaha membebaskan diri darinya. Cukup sering, salah satu kewajiban yang paling penting bagi pengembara spiritual adalah menantang keyakinan dan konvensi agama-agama dominan. Dalam Buddhisme Zen, dikatakan bahwa jika Anda bertemu Buddha di jalan, bunuhlah dia. Itu berarti jika saat berjalan pada jalur spiritual, Anda menemukan ide-ide kaku dan hukum-hukum baku Buddhisme yang sudah terinstitusionalisasi, Anda harus membebaskan diri dari mereka juga. Bagi agama, spiritualitas adalah ancaman berbahaya. Agama biasanya berusaha menaklukkan pencarian-pencarian spiritual dari para pengikutnya, dan banyak sistem agama yang sudah ditantang bukan oleh orang awam yang sibuk dengan makanan, seks, dan kekuasaan, melainkan oleh para pencari kebenaran spiritual yang mendambakan lebih dari sekadar kebenaran. Jadi, pemberontakan Protestan melawan otoritas gereja Katolik tidak dipicu oleh kaum ateis hedonis, tetapi oleh seorang pendeta asketis yang kuat, Martin Luther. Luther menginginkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial kehidupan dan tak mau puas dengan ibadah, ritual, dan kesepakatan yang diberikan oleh gereja. Pada masa Luther, gereja menjanjikan kepada para pengikutnya suatu kesepakatan yang sungguh sangat memikat. Jika Anda berdosa dan takut kutukan abadi dalam kehidupan setelah mati, yang perlu Anda lakukan adalah membuka dompet dan membeli pengampunan. Pada awal abad ke-16, gereja mempekerjakan para penjajah keselamatan profesional yang mendatangi kota-kota dan desa-desa di Eropa dan menjual pengampunan dengan harga pasti. Anda ingin visa masuk surga, bayar 10 koin emas. Anda ingin kakek Heinz dan nenek Gertrude yang sudah mati bergabung dengan Anda, tak masalah, tetapi harganya 30 koin. Penjajah yang paling terkenal adalah biarawan Dominika Johannes Tetzel yang konon berkata bahwa begitu koin masuk ke kotak uang, jiwa langsung terbang dari api penyucian menuju surga. Semakin banyak yang dipikirkan Luther tentang ini, semakin ragu dia pada kesepakatan tersebut dan pada gereja yang menawarkannya. Anda tidak bisa begitu saja membeli penyelamatan. Paus tidak mungkin memiliki otoritas untuk mengampuni dosa orang-orang dan membuka gerbang surga. Menurut riwayat Protestan, pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther berjalan menuju gereja All Saints di Wittenberg dan membawa sebuah dokumen panjang, sebuah palu, dan beberapa paku. Dokumen itu berisi daftar 95 tesis melawan praktik keagamaan kontemporer, termasuk melawan penjualan pengampunan.
Luther melakukannya di pintu gereja, memicu reformasi Protestan yang memanggil setiap orang Kristen yang peduli pada penyelamatan untuk memberontak melawan otoritas Paus dan mencari rute-rute alternatif menuju surga. Dari perspektif historis, perjalanan spiritual selalu tragis karena ia jalan sunyi yang hanya cocok bagi individu-individu, bukan untuk seluruh masyarakat. Kerjasama manusia membutuhkan jawaban tegas, bukan sekadar pertanyaan-pertanyaan, dan mereka yang muak dengan struktur keagamaan yang sudah mapan sering pada akhirnya membentuk struktur baru di tempat mereka. Itu terjadi pada kaum dualis yang perjalanan spiritualnya menjadi kemapanan religius. Itu terjadi pada Martin Luther yang setelah menantang hukum, institusi dan ritual gereja Katolik, malah menulis kitab hukum baru, mendirikan institusi baru, dan menciptakan perayaan baru. Itu terjadi bahkan pada Buddha dan Yesus. Dalam pencarian kebenaran tanpa kompromi, mereka menumbangkan hukum, ritual dan struktur Hinduisme dan Judaisme tradisional. Namun pada akhirnya diciptakan lebih banyak hukum, ritual dan struktur baru atas nama mereka sendiri ketimbang atas nama siapapun dalam sejarah.